Di sebuah desa, hiduplah keluarga kecil yang sederhana. Mereka memiliki satu anak yang angkuh, di mana ia memiliki sifat yang berbeda dari orang tuanya, yaitu anak ini tidak taat beribadah. Anak itu memiliki kebiasaan mengeluh karena kondisi keluarganya berbeda dari teman sekolahnya. Keluarga ini hidup dari hasil ladang milik seorang pengusaha kaya yang tinggal jauh dari lokasi ladang. Sehingga Bapak Rana diberikan kepercayaan untuk mengelolanya. Pak, bangun, sudah pagi. Ternyata sudah pagi ya, Bu? Iya Pak, kopi dan sarapannya sudah Ibu siapkan. Oh, makasih, Bu. Bapak mau siap-siap mau ke ladang. Oh, iya, Bu. Jangan lupa untuk membangunkan Rani, karena dia nanti terlambat ke sekolah. Iya Pak. Bangun nak, sudah siang. Nanti kamu terlambat ke sekolah. Bu, bajuku di mana? Digantung di belakang pintu kamar nak. Duh, kenapa bajuku kusut, Bu? Ibu lupa menyetrikanya. Saya pergi dulu, Bu. Baik. Iya nak, hati-hati. Pagi itu di ladang, Bapak Rana sedang mencangkul pematang. Tiba-tiba, datanglah Naomi dan sahabatnya Lila menghampiri Bapak Rana. Nomia, Iya. Oh, jadi ini ladang bapak saya. ya ini ladang Bapak Handoko. Ih, ini nom ladang bapak kamu. Iya katanya. Halo strawberry, sudah panas, kotor, bau lagi. Bapak Rana pun mengajak Naomi dan sahabatnya berkeliling melihat ladang. Aduh, aku jijik. Makanya kalau jalan pakai mata. Kamu tidak apa-apa, Nak? Ya apa-apaan sih Pak, nggak usah peong-peong kali. Maaf, Bapak cuma mau bantuin kamu berdiri, Nak. Ya udah Nam, kita pulang aja. Ya udah deh, kami pulang, Pak. Ayo. Hati-hati, Nak. Gambaran kamu kemana? Tadi sih katanya ke perpus untuk kembalikan buku. Hai guys, maaf ya, maaf aku habis dari perpus. Ya udah, ayo kita pulang. Ayo.
dengan perasaan marah karena kelakuan The Gang yang menghinanya. Mulai saat itu, Rani pun menaruh rasa dengki kepada orang tuanya karena kondisi ekonomi yang berbeda dari teman-temannya lain. Sudah pulang, Nak? Ada apa, Nak? Ini semua karena Bapak dan Ibu miskin. Saya jadi hinaan teman-teman saya. Kenapa Bapak dan Ibu harus miskin? Jadi saya yang menanggung hinaan. Pemirsa, wabah COVID-19 yang berasal dari Wuhan, Cina sudah masuk ke Indonesia. Diharapkan bagi masyarakat untuk menjauhi orang yang datang dari luar negeri karena wabah ini menyebar melalui sentuhan langsung seperti bersalaman dan lain-lain. Sekian dari kami, Lintas Kecamatan Lamasi Timur, sampai jumpa. Bukankah anak dari Bapak Handoko baru saja tiba dari luar negeri? Ada apa, Pak? Tidak, Bu. Oh, iya, Bu. Ada apa dengan si Rani? Dia kan baru saja pulang. Kenapa dia keluar lagi? Jadi begini, Pak. Kedua orang tua Rani merasa bersalah atas kondisi ekonomi sekarang yang menjadikan Rani dibully oleh teman sekolahnya. Keesokan harinya, seperti biasa, Bapak Rana dibangunkan untuk pergi ke ladang dan Rani ke sekolah. Masa panen tiba, tapi ladang yang dikelola Bapak Rana mengalami kegagalan panen karena kondisi cuaca. Bu, Bapak mau ke ladang karena sudah mau panen. Oh ya, Pak, semoga kondisi ladangnya baik-baik saja dan kita bisa membelikan motor untuk Rani. Ya, Bu, semoga saja kita panen secepatnya. Bapak pamit, Bu. Oh iya, Pak, hati-hati di jalan. Sesampainya di ladang, Bapak Rana terkejut melihat ladang padi rebah, sehingga berdampak gagal panen. Apa arti semua ini, Tuhan? Kenapa ladang yang saya kelola bisa sampai gagal panen? Padahal hasil dari panen ini saya gunakan untuk membelikan motor untuk anak saya. Kenapa, Tuhan? Saya pulang. Kenapa Bapak pulangnya cepat? Bapak Rana menceritakan apa yang terjadi di ladang, dan Ibu Rana kaget dan bersedih karena impian mereka untuk membelikan anaknya motor hilang. Sementara bercerita, Rani pulang dan mendengar percakapan orang tuanya yang akan membelikannya motor, tapi gagal karena ladang yang dikelola bapaknya gagal panen. Begitu, Bu, yang terjadi pada ladang kita. Apa? Rani, Bapak gagal panen. Jadi Rani tidak jadi dibelikan motor. Sejak kapan kamu di situ, Nak? Kamu mendengarkan perkataan kami. Iya, emangnya kenapa, Pak? Sungguh, saya sangat kecewa kepada hidupku. Kenapa Tuhan memberikan orang tua seperti kalian yang tidak bisa memberikanku kebahagiaan? Sudah, cukup, Rani. Bapak dengan Ibu tidak pernah mengajar kamu berbicara seperti ini. Mungkin saja ini cobaan dari Tuhan supaya kita harus mensyukuri hidup ini. Cobaan? Bapak selalu berusaha, tak
tapi Tuhan tidak pernah memberikan kebahagiaan kepada keluarga kita. Kenapa Bapak selalu meninggikan Tuhan meskipun keadaan kita sangat terpuruk? Kenapa Pak? Pagi dok. Selamat pagi Pak, silakan duduk. Ya, jadi apa keluhan Bapak? Jadi begini dok. Jadi kayak gini Pak, dari hasil tes yang saya dapatkan, Bapak terpapar wabah COVID-19. Mungkin Bapak pernah bersalaman atau bertemu dengan orang asing? Oh iya dok, seminggu lalu saya pernah bersalaman dengan anak dari bos saya yang baru saja pulang dari luar negeri. Oh, jadi begitu Pak. Bapak Dok. tak harus bawa ke rumah sakit. Bapak tidak boleh bertemu dengan keluarga atau bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Iya dok. Pak, saya boleh minta nomor istri Bapak? Saya ingin informasikan keadaan Bapak sekarang. Oh iya dok, boleh. Rani pulang. Ada apa sih Ibu? Bapak kamu terpapar penyakit COVID-19. Sekarang Bapak di mana Bu? Sekarang Bapak kamu ada di rumah sakit untuk menjalankan perawatan. Pertemuan Cia dan Rani yang membawa perubahan dalam hidupnya. Ada apa ini Tuhan? Kenapa semua ini terjadi? Kenapa kami sudah miskin? Tuhan malah menambah masalah hidup kepada keluarga. Kenapa Tuhan? Nih, hapus air mata kamu. Siapa kamu? Namaku Cia. Kamu? Ayahku seorang pendeta. Kami baru pindah seminggu yang lalu ke desa ini. Oh iya, namaku Rani. Salam kenal ya. Oh iya, maaf. Tadi aku mendengar apa yang kamu katakan. Emangnya kamu ada masalah apa? Kenapa kamu sangat menyalahkan Tuhan? Aku merasa Tuhan sangat jahat terhadapku. Kami sudah miskin. Ladang yang dikelola bapakku gagal panen dikarenakan kondisi cuaca. Ditambah lagi bapakku terpapar COVID-19. Bukannya COVID-19 itu berasal dari luar negeri. Kok bapakmu bisa kena? Iya, bapakku terpapar karena pernah berjabat tangan dengan anak pemilik ladang yang baru pulang dari luar negeri. Oh, kebetulan. Saya turut bersedih atas apa yang kamu ceritakan. Mungkin sangat berat untuk dilalui. Namun yang harus kamu tahu, Tuhan tidak bersalah atas apa yang terjadi kepadamu. Masalah memang akan selalu hadir dalam hidup kita. Tapi bukan berarti masalah dapat mengalahkan hidup kita. Dalam kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 13 menjelaskan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkanmu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Apa yang membuatmu begitu percaya kepada Tuhan? Kamu ada Alkitab di rumah? Mungkin ada di kamar bapakku, tapi saya tidak pernah membacanya. Oh iya. Nanti setelah dari sini, baca ya, kamu akan tahu apa yang kumaksudkan tadi.
saya lihat. Oh iya, rumah kamu di mana? Aku antar pulang ya. Baiklah. Setelah itu, Cia pun mengantar Rani pulang ke rumahnya. Setelah pertemuan dengan Cia, Rani mulai membaca Alkitab dan mulai berdoa. Sedikit demi sedikit, dia sadar apa yang dimaksudkan Cia itu benar. Dan Rani pun menggantikan ayahnya mengerjakan ladang. Semua yang dikerjakan ayahnya sebelum sakit, Ranilah yang mengerjakannya. 2 pekan berlalu, mujizat pun terjadi. Bapak Rana yang diisolasi di rumah sakit telah berhasil melewati masa-masa intensif dan tak lama lagi ia keluar. Tak hanya itu, ladang yang dikerjakan Rani mulai membaik kondisi lahan dan akan siap dipanen. Guys, lihat deh, ada kamsa tuh guys. Kamsa upah. Masa itu? Kasian ya? Kasian banget ya. Makanya jadi orang tuh jangan miskin-miskin amat. Terserah kalian mau bilang apa. Mau bilang saya miskin, tidak apa-apa. Karena saya tahu Tuhan menciptakan manusia kaya dan miskin sama saja. Kehidupan itu seperti roda yang berputar, kita tidak tahu kapan kita meninggalkan harta benda. Karena itu, semuanya itu hanya bersifat sementara di dunia. Dan perlu kalian tahu, saya tidak membalas kalian karena kalian adalah teman saya. Rani! Kembang, saya mau kelas kalian, tapi kalian sudah ada di sini. Kamu tidak apa-apa, Ran. Kenapa sih kalian selalu menindas Rani? Rani tidak pernah berbuat jahat kepada kalian. Apa alasan kalian untuk membenci Rani? Sudahlah Kal, saya tidak apa-apa. Tidak apa-apa bagaimana? Jelas-jelas kamu didorong hingga terjatuh. Saya kan sudah bilang saya tidak apa-apa. Tidak ada yang indah dari melakukan hal yang sama yang orang lain lakukan terhadap kita. Dalam Alkitab, Matius pasal 22 ayat 39, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apa yang membuatmu sampai begitu percaya kepada Tuhan? Karena saya sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Maka saya sadar bahwa di dalam dunia ini tidak ada yang pantas untuk kita banggakan. Tuhan telah mengatakan dalam Alkitab bahwa Tuhan akan memberikan hal yang jauh lebih indah dari dunia jika kita percaya kepadanya. Begitu Tia.